Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri Siregar dengan NIM 0104213088, jurusan Manajemen Dakwah, kelas MDB, dengan dosen penghampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pengertian metode hadis maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata maudhu' yang artinya masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pengertian bahasa secara sederhana, metode tafsir maudhu'i ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik pemasalahan. Mustafa Muslim menerapkan beberapa definisi tafsir maudhu'i. Salah satu di antaranya adalah tafsir maudhu'i merupakan ilmu yang memahami permasalahan-permasalahan sejalan dengan tujuan Al-Quran dan suatu surat atau beberapa surat. Awal kemunculan hadis maudhu'i. Hadis palsu. Memahami definisi saja terasa seperti ada sebuah produk. Pasalnya kita tahu bahwa yang namanya hadis itu adalah suatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pendiaman takrir. Sedangkan hadis maudhu'i sebagaimana definisi di atas adalah hadis buatan yang palsu yang sebenarnya bukan berasal dari Nabi. Namun inilah yang memang terjadi, bahwa pada realitanya hadis palsu muncul lalu berkembang dan masih eksis bahkan sampai dengan sekarang ini untuk sebuah kepentingan tertentu kepentingan tertentu. Ulama telah sepakat bahwa meriwayatkan hadis palsu memalsukan hadis itu hukumnya haram atau merupakan dosa besar. Faktor-faktor munculnya hadis maudhu'. Hadis-hadis maudhu' yang banyak beredar pada zaman sekarang tidaklah menyebar dengan sendirinya. Ada beberapa golongan yang sengaja membuat dan menyebarkannya. Namun para ulama berbeda pandangan tentang kapan awal munculnya hadis maudhu'. Sebagian berpendapat pemalsuan hadis sudah terjadi pada masa Nabi masih hidup, dan pendapat lainnya terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam berargumen peristiwa pemalsuan hadis Nabi sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW dengan merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Pendapat lain munculnya hadis maudhu' disebabkan oleh perkayaan politik yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 36 Hijriah dan huru-hara politik pengangkatan khalifah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan di tahun 41 Hijriah. Masing-masing kelompok Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis, mentawilkan Al-Quran dan hadis, menyampaikan dari arti sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan yang diinginkan, maka membuat hadis dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas dari Rasulullah SAW. Kemudian pemalsuan hadis makin marak pada akhir pemerintahan Khalifah bin Umayyah, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Ahmad bin Azzah, terdapat 14 hadis maudhu'. Abdul Karim Al-Uzra mengaku telah membuat 4.000 hadis